wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Nur Malaini. Pada video kali ini saya akan berdiskusi santai terkait pandemi COVID-19 pada saat ini. Diskusi kali ini saya bersama teman saya. Beliau merupakan salah satu anggota Karang Taruna Desa Lopaur dan beliau juga salah satu mahasiswa di Universitas Jambi yang bernama Andika, calon sarjana kehutanan. Oh iya teman-teman, pada diskusi kali ini akan dipandu oleh moderator yang berada di belakang kamera. Beliau tidak ingin dinampakkan wujud aslinya karena takut penonton terpesona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah suara moderator yang berada di belakang kamera yang telah disebutkan oleh saudari Nurmala ini tadi. Baiklah, saya akan memandu jalannya diskusi untuk kali ini. Tapi ada baiknya sebelum kita mulai diskusi kita pada kali ini, bagaimana kalau kita selawatan terlebih dahulu? Gimana guys? Boleh? Oke. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Baiklah, kita akan mulai diskusi kita pada hari ini. Guys, jika ada suara ayam, abaikan saja ya, karena kami berada di kampung. Sebelum kita mengaitkan pandemi COVID-19 ini ke Islam, saya akan bertanya dulu secara umum apa sih itu virus corona. Dimulai dari saudara Nurmala ini, menurut saudari, virus corona itu apa sih? Menurut saya, virus corona itu virus yang sedang mendunia pada saat ini, yang sudah memakan banyak korban dan tentunya virus yang sangat mematikan. Oke, dari saudara Andika. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan terkait dengan apa itu coronavirus atau virus corona dalam bahasa kita. Jadi, virus corona ini merupakan suatu mikroba yang tergolong ke dalam keluarga virus yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan bawah dan atas dalam tingkatan yang mulai dari ringan, sedang, dan berat, yang dapat menyebabkan pneumonia, bronkitis, dan yang paling parah itu menyebabkan kematian pada orang terinfeksi. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sih gejala-gejala seseorang itu terlihat terjangkit virus corona? Adapun gejala-gejalanya, yang pertama seperti demam, flu, batuk-batuk, tenggorokan gatal. Itu mah lo. Dan juga yang terakhir, sesak nafas seperti kamu tanpa dia. Oke, bisa. Gimana saudara Andika, ada ingin ditambahkan atau memang sudah pas? Rasanya sudah pas. Oke, sip. Nah nih, menurut Anda nih, bagaimana sih cara mengatasinya agar kita tidak terjangkit oleh virus corona? Jadi kalau untuk cara mengatasi itu yang jelas, pemerintah sudah mengeluarkan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya infeksi dari COVID-19 ini. Jadi harapannya untuk kita mesti mematuhi apa saja protokol yang telah dihimbau oleh pemerintah, dan mesti itu kita terapkan pada saat keluar rumah misalnya, dan juga pada saat di dalam rumah itu selalu menjaga kebersihan. Nah, itu secara umumnya yang kita bahas. Selanjutnya nih,
Tadi kita sudah bahas secara umum ya, apa itu virus corona atau COVID-19. Jika dikaitkan dengan moderasi beragama pada saat ini, bagaimana sih cara menyikapi COVID-19 ini? Tapi sebelum itu, pengen tahu nih, moderasi beragama itu apa sih sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan apa itu moderasi beragama. Seperti yang kita ketahui, Islam adalah agama perdamaian, bukan agama yang ekstrim yang menciptakan kerukunan sesama makhluk hidup, kasih sayang, rahmatan lil alamin, bukan hanya hablum minallah tetapi juga hablum minan nas. Dari saudara Andika. Sejauh pemahaman saya terkait dengan moderasi beragama, itu adalah suatu pandangan di mana Islam itu bukanlah suatu agama yang penuh kekerasan, bukan pula suatu agama yang ekstrim. Namun Islam adalah agama yang penuh dengan toleransi. Tentunya Islam mentoleransi umat-umat yang lain yang berbeda agama, berbeda keyakinan dengan seorang muslim. Gitu. Dapat saya simpulkan, berarti moderasi beragama ini adalah bagaimana kita memandang Islam ini bukan agama yang ekstrim, dan bagaimana kita mempelajari Islam ini dengan santai tetapi tidak meninggalkan syariat-syariat yang ada. Kita kembali lagi ke agamanya, sisi agama. Yang pastinya agama Islam ya. Ke sisi agamanya. Sebelum saya menanyakan langsung kepada anak dakwah ini, saya ingin bertanya dulu secara logis nih, saudara Andika. Menurut Anda, fatwa MUI yang telah menyuruh kita untuk beribadah di rumah, itu bagaimana menurut Anda? Atau apa memang juga Anda telah melaksanakan peraturan-peraturan yang telah disampaikan tersebut? Mohon jelaskan. Terkait dengan fatwa MUI ya, sebenarnya secara luas bukan hanya MUI saja, pemerintah sendiri secara umum telah menghimbau supaya masyarakat warga negara Indonesia itu mengurangi intensitas yang diistilahkan dengan tadi physical distancing. Jadi terkait dengan beribadah ataupun kegiatan-kegiatan lain, bekerja, kuliah, belajar dan sebagainya itu cukup dilakukan di rumah saja. Jadi terkait hal tersebut, saya pandang itu adalah kebijakan yang harus kita patuhi ya. Apalagi saya selaku kaum akademisi, dalam hal ini saya seorang mahasiswa yang dimana salah satu fungsi dari mahasiswa tersebut adalah agen of change atau agen perubahan, yang mana posisinya saya di Desa Lopaur ini sebagai mahasiswa yang tentunya harus memberikan sebuah panutan kepada masyarakat secara umum bagaimana kita menanggapi dari fatwa MUI dan himbauan pemerintah terkait dengan di rumah saja. Jadi saya lakukan itu mulai dari beribadah, sholat 5 waktu di rumah, tarawih di rumah, dan sholat Jumat di rumah digantikan dengan sholat zuhur. Bahkan kegiatan tadarus Al-Quran pada saat bulan Ramadan yang tentunya kita nanti-nantikan, ya saya ikhlaskan itu, saya lakukan itu di rumah. Ya, bisa dicerna ya. Nah, itu secara pemikiran logis gitu. Nah, tapi memang bagi saya sendiri juga apapun yang sekarang menjadi peraturan pemerintah ini pastinya tidak dikeluarkan sembarang saja, pasti ada pandangannya dari segi agama yang lain-lainnya gitu. Nah, pastinya pengen tahu juga sih apa sih yang mendasari fatwa MUI sendiri bisa mengeluarkan fatwa untuk bisa beribadah di rumah saja. Mungkin saudari Nurmala ini bisa menjelaskan dari segi Islamnya secara yang seperti Anda ketahui gitu. Mendasar pada kondisi pada saat ini, umat Islam dapat merenungi wasiat dari Rasulullah SAW di dalam hadis yang sudah dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Hadis itu diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Suatu ketika ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan?" Dan Rasulullah SAW menjawab, "Jaga lisanmu, tetap di rumah saja dan tangisi dosa-dosamu."
Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 2406. Menurut Tufah Al-Awadi, ungkapan tetaplah di rumahmu dapat dimaknai sebagai berikut. Umat disuruh tetap berada di rumah dengan menyibukkan diri beribadah kepada Allah. Dengan begitu, mereka tetap taat dan dekat kepada Allah meskipun mereka sendirian dan tidak bertemu dengan orang lain. Dan menurut Faid Al-Qadir, yang dimaksud tetaplah di rumahmu itu tindakan menjauhkan dari kerumunan orang banyak pada masa fitnah, yakni ujian atau bala. Sementara itu, ungkapan tangisilah dosa-dosamu dapat dimaknai sebagai imbauan agar umat Islam bertaubat. Singkatnya, hadis ini dapat menjadi renungan bagi kaum muslimin pada masa pandemi COVID-19 ini agar tetap di rumah saja, berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari keramaian dan beribadah kepada Allah dengan cara berzikir dan beribadah lainnya. Terakhir, seperti yang kita ketahui, apapun itu kejadiannya ataupun peristiwanya, pasti ada hikmahnya di balik semua itu. Nah nih, menurut kalian dari saudari Nurmala ini ataupun dari saudara Andika, hikmah terbaik apa yang sudah kamu peroleh selama kalian mengisolasikan diri di rumah saja? Yang pastinya, selama kita berada di rumah saja, kita bisa memiliki banyak waktu untuk beribadah sunnah lainnya yang bahkan tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Dan hikmah bagi saya sendiri, saya lebih bisa dekat dengan keluarga saya karena mungkin selama kuliah saya lebih sibuk dengan kegiatan-kegiatan saya di luar rumah. Oke, nah, kalau saudara Andika? Hikmah dari isolasi terkait dengan COVID-19 ini ya, betul yang dijelaskan oleh Leni, itu terkait dengan meningkatkan ibadah sunnah, kemudian dapat lebih dekat dengan keluarga. Kemudian kalau dirinya dari segi lingkungan, karena saya juga di bidang itu sesuai dengan beberapa penelitian menyebutkan bahwa selama pandemi ini itu berkurangnya aktivitas transportasi dari kendaraan-kendaraan yang menyebabkan tingkat polusi udara itu berkurang. Kemudian barangkali dengan seringnya kita di rumah, kulit lebih bersih, lebih ganteng, lebih cantik gitu. Lebih bisa merawat diri ya. Itu kalau hikmah. Sebenarnya masih banyak hikmah yang lain barangkali yang dirasakan oleh masing-masing individu yang mengalami masa isolasi pada COVID-19 ini. Apakah kalian juga salah satu orang penyuka drakor? No, Drama Korea. Drama Korea. Drama Korea, guys. Enggak. No, ini no to drakor. Sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada hari ini, bagaimana kalau kita doa sama-sama agar wabah ini cepat hilang, agar kita bisa dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Oke guys, sebelum kita mengakhiri, jangan lupa untuk follow Instagram mereka berdua ini. Instagram Leni Nurmala ini, Instagram ID 0599. Saudara Andika? Andika Herman. Nah, boleh kalian DM mereka jomblo guys. Oke, saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mungkin hanya itu video kita pada hari ini. Unzur maqala wala tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Semoga materi kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.